Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat kita berjumpa dalam kasih Kristus, dalam renungan harian terpadu, atau yang kita kenal dengan Rehat, edisi hari ini, hari Kamis 29 April tahun 2021. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, kita masih berada di tema besar kita, yaitu Injil Kristus. Dan pada edisi hari ini, kita akan belajar bahwa Injil Kristus menganjurkan berdoa menurut kehendaknya. Jadi, topik kita pada pagi hari ini, topik perenungan kita di pagi hari ini berjudul Injil Kristus menganjurkan berdoa menurut kehendaknya. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, karena itu mari kita mendengarkan firman Tuhan ini pada pagi hari ini sampai selesai, karena di akhir renungan ini akan ada doa bersama terhadap pergumulan kita sehari-hari, baik itu pergumulan ekonomi, keluarga, pergumulan pekerjaan, usaha, dan seterusnya. Mari kita padukan iman kita itu dan kita bawa kepada Tuhan di dalam doa. Karena itu sahabat Rehat, mari kita mengikuti sampai selesai agar kehidupan kita semakin indah dan semakin diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, bacaan kita terdapat di dalam pertama Yohanes, patsalnya yang ke-5. Pertama Yohanes, patsalnya yang ke-5. Kita membaca ayat 13 sampai yang ke-15. Sekali lagi, bacaan kita di pagi hari ini terdapat dalam kitab pertama Yohanes, patsalnya yang ke-5, kita membaca ayatnya yang ke-13 sampai ke-15. Berkata demikian. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikianlah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini menjadi berkat dalam kehidupan kita masing-masing. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, sekali lagi topik renungan kita pada perenungan pagi hari ini adalah Injil Kristus menganjurkan berdoa menurut kehendaknya. Sekali lagi, Injil Kristus mengajar atau menganjurkan kita berdoa menurut kehendaknya.
Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, menjadi pertanyaan menarik bagi kita adalah apa yang dimaksud dengan berdoa menurut kehendaknya. Di dalam bacaan ini kita akan melihat yang dimaksud dengan berdoa menurut kehendaknya, yaitu kita membaca pada ayatnya yang ke-13. Dikatakan bahwa semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi, berdoa menurut kehendaknya, yaitu terkandung maksud di dalamnya, kita harus percaya kepada nama Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Itu yang pertama. Sehingga ketika kita berdoa menurut kehendaknya, berarti kita berdoa di dalamnya kita percaya bahwa nama Yesus Kristus itu yang telah menebus dosa kita, yang telah bangkit dari kuasa kematian, kuasa maut, nama itulah yang harus kita percayai, yang dapat membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, kita harus mengetahui dan memahami benar bahwa ketika kita berdoa menurut kehendak Tuhan, yaitu dimaksud adalah kita harus percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan manusia. Kita harus yakin bahwa Tuhan yang kita sembah adalah hidup, berdaulat, berkuasa, dan menuntun kita pada kehidupan yang kekal. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, yang kedua, menurut bacaan ini, bahwa kita harus berdoa mempunyai keberanian dalam percaya kepada Tuhan, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagian firman Tuhan lain berkata bahwa apabila kamu meminta sesuatu kepada Bapa di sorga dalam namaku, maka doamu akan dikabulkan. Jadi saudaraku yang kekasih, kita berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka itulah yang disebut berdoa menurut kehendak Tuhan. Mengapa kita harus alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Karena nama itulah yang berkuasa, yang menjadi juru selamat, dan berdaulat di dalam kehidupan umat manusia. Sehingga kuasa setan, kuasa kegelapan, tidak akan sanggup melawan kuasa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Dengan demikian dapat kita katakan, jika kita berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka itu berarti kita berdoa dalam kehendak-Nya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan mengajar kita, menganjurkan supaya apa yang kita minta dalam nama Yesus
dikabulkan, ini memberi arti, memberi makna kepada kita sebagai orang yang percaya bahwa ketika kita berdoa, mutlak dan harus didasarkan, dialaskan, disahkan doa kita itu dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Maka percayalah, doa kita adalah doa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, dikatakan pada ayat 15 bahwa, dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Yang ketiga, menurut catatan bacaan ini adalah kita harus yakin. Ketika kita berdoa, kita harus yakin telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan. Di sini ada penekanan pada ayatnya yang ke-15, yaitu kita telah memperoleh. Jadi kita harus memahami, kita harus meyakini bahwa kita telah memperoleh apa yang kita doakan itu, apa yang kita minta itu kepada Tuhan. Ini mendidik iman percaya kita bahwa meski doa yang kita panjatkan ke hadirat Tuhan secara kasat mata belum kelihatan, tetapi kita sudah meyakini bahwa doa kita telah didengar dan dijawab oleh Tuhan, maka itu adalah doa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Markus pasalnya yang ke-11 ayat 24 berkata bahwa intinya apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, Markus pasalnya yang ke-11 ayat 24 ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang katakan bahwa apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah, yakinilah, imanilah bahwa kamu telah, bahwa kamu sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepada kita. Demikian juga dalam ayat 15 bacaan kita di Yohanes pasal 5 ini juga mengatakan bahwa kita harus meyakini bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Dengan demikian, ini harus dibutuhkan pemahaman yang benar. Kita harus mengerti, memahami, memaklumi, dan kita meyakini bahwa apa yang kita doakan telah kita menerimanya. Bagaimana yang kita doakan lalu kita sudah menerimanya? Artinya, dalam iman percaya kita, dalam keyakinan dalam hati kita, bahwa doa kita telah dijawab oleh Tuhan, dan dengan demikian jawaban doa itu sedang berada dalam perjalanan. Artinya dalam waktu yang tidak terlalu lama
apa yang kita imani, kita telah menerima dalam iman, keyakinan kita, iman percaya kita, dan beberapa hari kemudian, waktunya Tuhan yang tepat, hal itu akan menjadi kenyataan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ini adalah kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita untuk kita mengerti. Dan kebenaran ini harus kita yakini karena ini adalah firman Tuhan, Injil Kristus yang menuntun kita berjalan pada jalan yang benar. Sahabat Rehat yang diberkati Tuhan, jika kita selama ini mungkin kita sudah berdoa bertahun-tahun dan mungkin kita belum merasakan dan mendapat jawaban, maka pada pagi hari ini mari kita meyakini, kita imani, kita percayai bahwa Tuhan telah mendengar doa kita. Karena itu, nanti di akhir acara ini, kita akan berdoa, biarlah seluruh pergumulan kita bawa kepada Tuhan, Gembala yang agung, pemimpin hidup kita, yakinlah Dia akan menjawab seluruh doa kita. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian yang pada intinya bahwa Injil Kristus menganjurkan kita berdoa menurut kehendak-Nya supaya kita percaya kepada nama Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita juga harus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir kita meyakini dan mengimani bahwa doa kita telah atau sudah dijawab oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tiba saatnya saudaraku kita akan berdoa bersama. Mari kita padukan iman percaya kita. Apapun pergumulan, tantangan hidup, masalah yang sedang kita hadapi di hadapan kita, yang membuat kadang-kadang kita panik, cemas, khawatir, bimbang. Firman Tuhan menganjurkan kepada kita. Mari kita percaya. Sebab dengan percaya, mujizat pasti terjadi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah anugerah kasih dan kemuliaan dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat sahabat Rehat dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau mengenal hati mereka Tuhan. Mereka memasrahkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Bila mereka saat ini dalam kondisi keadaan yang sakit, Tuhan Yesus memulihkan. Bila mereka sedang dalam pergumulan yang secara manusia mereka tidak mampu menghadapinya, Tuhan Yesus menolong, memberikan kekuatan agar mereka cakap menghadapi segala pergumulan dan tantangan hidup yang sedang mereka hadapi. Kalau mereka sedang bergumul oleh karena usaha, pekerjaan, urusan keluarga, urusan rumah tangga, bahkan yang berhubungan dengan masalah keuangan, Tuhan Yesus menolong mencukupkan umat-Mu, agar sukacita kami mengiring Tuhan semakin sempurna. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, yang sementara ini sedang bergumul dalam masa pandemi, dan juga pergumulan pemulihan ekonomi. Tuhan Yesus campur tangan, agar negara kami, negara Indonesia, dapat melewati pergumulan ini, dan kami boleh hidup seperti sedia kala, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kiranya Rehat, renungan harian terpadu, menjadi berkat bagi kami sekalian, bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa, penyerahan, dan syukur kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Saudaraku, percayalah, yakinlah, Tuhan sudah menjawab doa kita dan hal itu akan diberikan kepada kita. Nantikanlah jawaban doamu pasti menjadi kenyataan. Nah itu biarlah kita tetap setia, kita tetap bersemangat, kita tetap sehat di dalam Tuhan, supaya kita dapat menjalani kehidupan ini dengan maksimal. Terima kasih saudaraku, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.